Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Ganestia, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Negeri Malang. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 6 Malang. Saya mengajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini saya akan membuat video UKIN mengenai materi perdagangan bebas dan pasar bebas kelas 9 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semuanya. Sehat semuanya. Oke, saya tutup pintunya dulu ya, biar mantap. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Oke ya, baik. Selesai berdoa. Sebelum mulai pelajaran saya presensi dulu ya, saya absensi dulu ya. Saya absen. Yang nggak masuk hari ini siapa yang nggak masuk? Revan. Banyak ya. Nih. Revan, Fauzan, Abi, Azalia. 4 orang ya. 4 orang dari 31, berarti 27 orang. Oke, gak apa-apa. Baik, silakan dimasukkan bukunya selain IPS ya. Jadi pastikan hanya ada buku IPS di meja kalian. Oke ya, materi hari ini. Oke, tenang dulu, terima kasih. Materi hari ini adalah tentang pasar bebas ya. Sebelum kita ke pasar bebas, kita tarik mundur 1 minggu yang lalu. Sebelum pasar bebas terakhir kita materinya tentang apa tuh? Pusat keunggulan ekonomi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tuh? Pusat keunggulan ekonomi itu yang seperti apa? Pusat keunggulan ekonomi. Jadi kalau pusat berarti tempat, lokasi. Keunggulan berarti keunggulan ya. Keunggulan dalam hal ekonomi. Bisa apa aja, Rek? Bisa apa aja? Tempat wisata, bisa pabrik, terus apa lagi? Kebun bisa enggak? Kebun. Ya, tambang bisa enggak tuh? Ya, oke. Baik. Hari ini kita belajar tentang pasar bebas atau perdagangan bebas ya. Kenapa sih Pak pentingnya belajar pasar bebas atau perdagangan bebas?
Ada yang tahu enggak kenapa Pak pentingnya kita belajar ini tuh, apa pentingnya tuh? Apa tuh? Kenapa? Untuk supaya apa? Mengetahui arti dari perdagangan bebas. Bedanya perdagangan bebas dengan perdagangan domestik, dengan perdagangan internasional itu bedanya apa Pak? Gitu loh ya. Jadi nanti kita menganalisis apa sih Pak keuntungan pasar bebas itu untuk masyarakat tuh apa sih Pak? Nah itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Apa sih Pak pentingnya kita belajar pasar bebas tuh, gitu ya. Di materi terakhir ini sebelum kita ujian, nah jadi pasar bebas ini materi yang terakhir. Pentingnya apa sih Pak? Gitu loh ya. Pentingnya apa? Gitu loh. Ada pertanyaan sampai sini tuh? Ya. Ya, nanti kita bahas pasar bebas. Oke, bisa dibuka halaman 186 ya. Di buku paketnya silakan dibuka halaman 186. Oke. Sebelum masuk ke materi ya, sebelum masuk ke materi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ya. Jadi kita pakai yang namanya problem based learning ya. Biar apa Pak? Ya kita menganalisis masalah ya, namanya problem pasti masalah. Gitu ya, supaya kita dapat menganalisis perdagangan dan pasar bebas terhadap kesejahteraan masyarakat gitu loh. Nah, kamu kena efeknya enggak dengan pasar bebas? Nah, kita analisis hari ini. Atau ibumu kena enggak efek pasar bebas? Ayahmu kena enggak? Atau tetanggamu atau siapapun yang berkaitan dengan kamu? Apakah Pak Krisna juga terkena imbas pasar bebas? Nah, enggak tahu tuh. Ya, kita bahas hari ini. Ini ya. Oke, perdagangan bebas dan pasar bebas. Oke, kita ulang, kita lihat apa namanya ini pengertiannya atau konsepnya. Nah, pasar bebas ini adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi apa? Kalau tidak ada campur tangan pemerintah itu berarti kira-kira banyak aturan apa tidak ada aturan kira-kira? Tidak ada aturan, makanya disebut pasar bebas. Ya, jadi kamu berhak atau negara perusahaan tuh berhak untuk apa namanya tuh berdagang dengan siapapun gitu loh ya. Tanpa ada pajak, tanpa ada bea masuk. Nah, nanti dibahas di slide selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertiannya atau masih kurang paham dari kata-katanya ini? Nah, bisa ya, bisa dipahami lah ya, gampang. Oke, nextnya, nah karakteristiknya atau ciri-cirinya. Kalau karakteristiknya itu terlalu tinggi bahasanya, ciri-cirinya Pak, satu ya, perdagangan barang tanpa pajak dan bea ekspor impor ya. Jadi barang ya, kalau kamu beli HP ya, beli HP apel kerowak ini ya. Nah, ini apa apel kerowak ini loh. Nah, ini loh. Nah, itu kalau kamu pakai perdagangan bebas itu tidak ada pajak gitu loh ya. Tidak ada pajak, free tax. Tidak ada bea masuk. Nah, tapi rata-rata ya iPhone yang masuk ke Indonesia itu pasti ada yang namanya pajak. Entah makan nih kenapa harganya itu standarnya misalnya ya, itu kan 1.000 sampai 1.500 dolar lah katakanlah. Itu kalau dirupiahkan kan paling ya 12 jutaan wis gitu loh ya, 12 juta. Tapi karena ada pajak bisa jadi 16 juta. Ya, jadi mahal sekali jadinya ya karena ada bea masuk. Gitu loh. Tapi dengan adanya perdagangan bebas nanti barang-barang ini bebas pajak. Yang kedua, selain perdagangan barang ada perdagangan jasa. Jasa itu contohnya seperti apa Pak? Tenaga kerja. Nah, atau misalnya kalian kuliah. Nah, itu kan jasa juga tuh. Kan sekarang karena pandemi ya, jadi kuliah itu kan bisa online sekarang. Jadi walaupun kamu hanya di Indonesia tapi kamu bisa kuliah di Australia. Nah, itu kalau apa namanya tuh, kalau tidak ada perdagangan bebas ya nggak bisa gitu loh. Nah, kamu siapa kok bisa kuliah di luar negeri kan gitu. Kamu siapa, orang mana kamu kok bisa kuliah di luar negeri gitu. Ketiga, akses ke pasar tidak diatur ya. Ke pasar itu dalam arti pasar itu kita artikan bukan pasar tradisional ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, jelas toh. Jadi selama itu ada penjual dan pembeli ya itu namanya pasar gitu loh. Jadi kamu mau beli barang apapun itu tidak akan dibatasi. Gitu loh. Terserah loh. Kamu mau beli, kamu mau jual terserah, itu bebas.
selama tidak menyinggung satu sama lain bebas. Nah, yang keempat, kenapa? Apa? Mall pasar bebas nggak mall itu? Kamu ke mall beli makan di mall itu struknya keluar tulisan PPN nggak tuh? Nah itu berarti kan tidak bebas tuh. Nah gitu loh. Keempat, akses informasi pasar tidak diatur ya. Jadi kamu mau dapat info ini harga paling murah atau paling mahal, sekalipun itu kamu bebas mendapatkannya. Ya, di negara ini yang paling banyak jual stoknya atau paling sedikit stoknya itu kamu bebas untuk mendapatkan hal itu. Gitu loh. Itu namanya pasar bebas, tidak diatur. Ya. Karakteristik pasar. Ya. Sampai karakteristik mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ini barang dan jasa itu dua hal yang berbeda ya. Barang dan jasa itu dua hal yang berbeda. Ya. Pasti harganya juga beda gitu loh ya. Kalau tenaga kerja kan berarti kamu harus membiayainya tiap bulan tuh, tiap hari. Tapi kalau barang kan tidak selalu. Nah, gitu loh. Oke. Ada pertanyaan di slide ini? Tidak. Next ya. Kita masuk ke pembahasan tentang organisasi pasar bebas. Gitu loh ya. Jadi pasar bebas ya, pasar bebas itu pasti punya yang namanya wadah ya, punya wadah. Nah ini namanya organisasinya. Nah kita mulai dari yang tingkat paling rendah dulu ya, bukan rendah ya, paling sering kita temui lah ya di kelas 8 apalagi sering dengar kamu kata-kata ini, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah ini jadi intinya ASEAN itu mengharapkan warga negara di ASEAN itu bisa bersaing dalam tingkat produksi tunggal gitu loh. Nah, jadi kamu bisa bertukar tempat kerja dengan yang ada di Asia Tenggara. Barang-barang di Asia Tenggara itu bisa kamu beli tanpa adanya bea impor, pajak dan lain-lain yang seperti di karakteristik tadi. Itu ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kamu mau kerja di Singapura itu bebas pajak gitu loh ya. Kerja aja gitu loh ya. Ya, tapi diusahakan ya kerjanya yang sing keren ya. Jangan, mohon maaf ya, jangan mungkin tenaga kerja Indonesia ya yang ngepel-ngepel itulah, jangan ya. Sing keren dikit lah rek, misalnya bankir, nah, atau mungkin komputer analisis, nah, kan biasa gitu, data analis. Nah. Itu kalau di Singapura gajinya standar Singapura, rek, nggak kira standar Indonesia. Kamu standar di Indonesia misalnya gajinya segitu itu 40 sampai 50 juta. Nah di Singapura itu kan nggak mungkin ya, paling satu tahun bayarannya 50.000 Singapura dolar gitu loh. Berapa kali kan naik 500 jutaan lah kira-kira. Ya. Itu apa namanya tuh perbedaannya gitu loh ya. Oke ya, next ke organisasi selanjutnya masih di kawasan Asia Tenggara dan namanya ASEAN Free Trade Area. Ya jadi kalau kamu artikan ya, jadi ini ASEAN jelas ya tahu ya. Free trade itu artinya pasar bebas atau perdagangan bebas area. Jadi di area di Asia Tenggara itu termasuk kawasan perdagangan bebas. Kamu bebas jual beli, kamu bebas ngasih ngejual jasa kalian tuh bebas dengan adanya ini. Termasuk investasi juga, itu termasuk perdagangan bebas. Gitu. Oke ya. Kita next. Oke, ada pertanyaan tadi di AFTA? Ada pertanyaan? Intinya sama sih, cuma kalau AFTA itu lebih ke arah lebih luas lagi. Ya, kalau MEA itu orangnya, kalau AFTA itu organisasi gedenya. Nah, yang ketiga, yang masih kita juga ada di dalamnya itu ada namanya APEC. Ya, bukan APEC tapi APEC ya, jangan. Tapi kamu boleh mengingat dengan kata-kata itu. APEC. Nah, itu salah satu cara kalian untuk apa namanya itu mengingat ya. Pak Krisna dulu mengingatnya begitu, Bil. Jadi kamu kalau mengurutkan planet itu kan kadang lupa. Saturnus dulu, Uranus dulu atau Neptunus dulu kan lupa tuh. Nah, sama guru Pak Krisna tuh disarankan pakai singkatan. Pastikan setelah Jupiter itu Sun. Wah, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, jadi Pak Krisna itu menghafalkannya begitu tuh. Nah, Sun itu wis pokok. Kan lek habis bumi, Mars, Jupiter, Sun. Nah, wis sekarang tinggal Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, gitu loh. Nah, kamu boleh tuh menghafalkan apa ya lek ini? Oh, apek gitu aja wis. Apek gitu aja. Jadi singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi negara-negara di Asia dan negara di sekitar Samudra Pasifik tentunya. Nah, berarti termasuk Amerika Serikat, Meksiko, mungkin Chile, ada juga Australia, walaupun dia bukan Asia tapi termasuk negara Pasifik. Nah, gitu loh. Intinya tuh sama sebenarnya untuk melancarkan perdagangan bebas antar dua atau bahkan tiga benua ya gitu loh.
Indonesia dengan Amerika, Amerika dengan Jepang, Jepang dengan Indonesia, Australia dengan Indonesia, Chili dengan Indonesia gitu loh. Ya. APEC. Oke, ada pertanyaan tentang APEC ini ya? Ada pertanyaan? Tidak, aman. Lanjut. Uni Eropa ya, kalau kamu bacanya orang Indonesia pakai yang atas saya Uni Eropa. Itu kalau keluar soalnya kamu jawab itu saya anggap bener wis, tidak apa-apa gitu loh ya. Atau kamu kepingin rada bergaya sedikit lah, European Union. Nah, EU ya. EU itu sama ya. Intinya tuh negara-negara, kalau ASEAN kan Asia Tenggara tuh, tapi Uni Eropa berarti negara-negara di mana? Eropa jelas ya. Jadi dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Jadi kamu kalau di Eropa itu kamu mau berpindah tempat atau pindah kerja, itu dianggap satu negara. Misalnya kamu orang Italia nih, kamu mau kerja di Jerman, silakan. Anggap aja negara sendiri gitu loh. Nah, karena udah punya perjanjian, ya. Nah, mata uangnya aja juga sama kan, ya. Euro ya, mata uangnya itu euro. Dengan logonya seperti ini nih. Nah, euro ya. 1 euro itu sekarang 16.000. Nah, jadi lihat kamu disangoni ya, dikasih uang saku 10 euro ya, jangan langsung dibuang, lumayan dapat 160.000. Nah, lumayan. Ya. Euro ya. Jadi kalau ASEAN itu masih belum punya mata uang tunggal, kalau Eropa sudah punya euro. Jadi mulai Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol, Italia itu mata uangnya sama euro. Jadi kamu jalan-jalan ke Eropa itu pakai satu mata uang aja cukup gitu. Nggak perlu tukar-tukar, ganti negara, ganti negara, nggak perlu ya. Cukup. Gitu ya. Ada pertanyaan? European Union ya, Uni Eropa. Satu lagi ya, ini contoh-contohnya aja. Satu lagi adalah WTO atau World Trade Organization ya. World, dunia, trade itu dagang, organization ya organisasi gitu ya. Jadi organisasi dagang dunia. Fungsinya buat apa, Pak? Fungsinya itu untuk menyediakan aturan-aturan. Nah, itu loh ya. Jadi itu biar gak seenaknya ada organisasi yang mengatur gitu loh ya. Jadi kayak kamu kalau di jalan tuh kan ada polisinya tuh biar gak sembarangan gitu loh. Kalau kamu udah taat, orang lain gak taat, kamu ya rugi gitu loh ya. Sama kok ini gini loh ya. Kalau ada negara yang udah taat tapi negara lain gak taat, oh berarti kan ya dibohongin berarti gitu loh ya. Ini logonya World Trade Organization ya. Logonya standar banget ya, coret-coretan tok, kiri kanan gini ya. Ininya World Trade Organization. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari kalian? Jadi ada MEA, ada AFTA, ada APEC, ada European Union sama WTO ya. Tapi selain ini juga banyak banget contoh-contohnya. Cuma tampilkan 5 aja gitu loh ya. Banyak banget contoh-contohnya. Ada pertanyaan? No? Nah, kita masuk ke orientasi masalah ya. Kita tonton berita tentang perdagangan bebas. Orientasi masalah. Oke. Kita ke kabar lain, pemirsa, usai KTT G20 Bali, para pemimpin negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik termasuk Indonesia bertemu dalam KTT APEC di Bangkok, Thailand. Untuk kali pertama sejak 4 tahun lalu, KTT APEC dilaksanakan secara tatap muka langsung. Berbagai tantangan yang sedang dihadapi dunia, mulai dari kenaikan inflasi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, menjadi perhatian dalam KTT APEC di Bangkok, Thailand. Presiden Joko Widodo menghadiri KTT APEC ini yang dipimpin Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dengan mengusung tema Open, Connect, Balance atau terbuka, terhubung, dan seimbang. Presiden Jokowi mendorong perwujudan peta jalan ketahanan pangan APEC menuju 2030. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan perang Rusia-Ukraina mengakibatkan harga pangan dan energi menjulang, memutus rantai pasokan, serta menghambat pemulihan global dari pandemi. Thailand mendesak para pemimpin APEC agar mengatasi perbedaan dan fokus pada penyelesaian masalah ekonomi global seperti inflasi dan perdagangan. Thailand mengharapkan terbentuknya area perdagangan bebas Asia Pasifik,
Forum APEC mencakup 38% dari jumlah penduduk global, 62% produk domestik bruto, serta 48% dari perdagangan habis global. ya. Oke, tadi ada 4 masalah. Jadi satu tadi tentang kok lupa tadi. Ada nikel ya, terus ini perdagangan bebas, terus APEC ya, mendukung perdagangan bebas, terus kedua tadi ada Indonesia masuk blok perdagangan, yang ketiga tadi ya nikel apa nikel ya? Nikel. Yang keempat ini ya, perdagangan bebas RI Timur Leste. Oke, jadi ada pertanyaan tentang video tadi, 4 berita tadi, nanti saya juga kasih contoh kasusnya juga. Kalau ada pertanyaan langsung aja nanti kita bagi kelompok ya. Kita ada 27 orang. Kalau kita bagi 6 itu berapa berarti ya? 44 ya. 44 ada yang 5 ya. Jadi kita bagi dari 6 kelompok aja ya, 6 kelompok aja. Sebentar, nanti kalian diskusinya ngapain Pak? Diskusinya ngapain? Nanti ada kasus masalah, saya bagikan HP-nya, kalian boleh cari informasi tambahan tentang kasus tersebut. Terus kalian buatkan Canva ya, untuk kita presentasikan, untuk kalian presentasikan ya. Nanti kelompok 1 akan sama dengan kelompok 4 kasusnya, kelompok 2 akan sama dengan kelompok 5, kelompok 3 berarti sama dengan kelompok 6 ya. Jadi diskusikan, ada yang buat Canva, nanti ada yang menuliskan di LKPD ya. Nanti saya bagikan beserta dengan kasusnya. Minta tolong nanti duduknya dikelompokkan U ya. Jadi 1, 2, 3 dan 4 di tengah, 5 dan 6. Jadi 1, 2 hadap ke sana, 3 dan 4 hadap ke saya, 5 dan ke 6 hadap ke sana. Ya, bisa ya? Oke, silakan berkelompok. Nanti dibagikan HP-nya. Gitu. Jadi ada barang mentah kedelai, barang setengah jadi TV, sama barang jadi lalapan TV. Gitu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan keuntungan Indonesia dengan JIP. Yang pertama keunggulan. 1. Merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan Bawaan semuanya. Nah, oke, lagi silakan. dari awal, Pak. Keunggulan. 1. Merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan impresinya dalam rantai pasok global, terutama kawasan RCEP. 2. Dapat meningkatkan PDB nasional, kenaikan ekspor yang cukup pesat pada masa mendatang. Masalah semakin meningkatnya pendapatan suatu negara maka biaya hidup juga semakin tinggi. 2. Perbedaan kualitas antara negara Indonesia dengan 5 negara mitra lainnya sehingga produsen kalah dengan produsen negara lainnya. Upaya 1. Gencar mempromosikan produk lokal dengan pameran atau festival. 2. Menghimbau untuk mencintai produk lokal. 3. Meningkatkan produktif barang-barang lokal. Solusi. 1.
Pemerintah dapat membatasi barang ekspor dan impor. Jangan saya ini. 2. Meningkatkan tarif atau bea masuk barang. 3. Melakukan pengembangan terhadap iptek. Pengaruh perdagangan bebas dan pasar bebas terhadap kesejahteraan masyarakat. Positif 1. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. 3. Peningkatan lapangan pekerjaan. Negatif. 1. Bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya sumber alam oleh perusahaan. 2. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. 3. Munculnya sifat konsumenisme. Silakan kelompok 4 menanggapinya. Silakan menanggapi. Menambahkan upayanya yaitu menggunakan berbagai sponsor untuk meningkatkan impresi. Meningkatkan Impresi. impresi. Oh, menggunakan sponsor untuk meningkatkan impresi. Sponsor Ya kayak iklan-iklan. iklan-iklan. Oh, oke. Sip. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 4. Aplaus. Sip. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Ya, Bang DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan Keunggulan ekonomi apa yang ada pada artikel tersebut? tambang nikel. Masalah apa yang kalian temukan pada artikel berita? Indonesia kalah gugatan di WTO. Upaya apa yang kelompok kalian bisa berikan terhadap masalah tersebut? Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri untuk mengajukan banding di atas kekalahan Indonesia di WTO. Apa solusi dari permasalahan yang sudah kamu rumuskan? Membangun pusat pabrik bahan jadi nikel di Indonesia. Apa pengaruh perdagangan bebas dan pasar bebas terhadap kesejahteraan masyarakat? Meningkatkan lapangan kerja, menarik investasi asing maupun lokal, transfer teknologi, meningkatkan sektor pariwisata, meningkatkan televisi melalui BEA masuk impor, dan apabila produk dalam negeri unggul bisa meningkatkan devisa melalui perdagangan. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok ya bisa apa? Kelompok 5 bisa menanggapi. Oke, bisa menanggapi. Siapa menanggapi? Ulum, Rajwa atau Aslan atau siapa? Nah, oke. Di upaya. Oke, silakan tanggapannya, silakan berdiri, silakan bukan kelihatan. Mau menambahkan di upaya, Pak. Mau menambahkan upaya. Upayanya Indonesia berusaha meningkatkan hasil nikel agar banding diterima oleh WTO. Oke, baik. Terima kasih. Aslan, kelompok. Terima kasih. Oh, Mas. Nextnya kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perdagangan pasar bebas. Yang pertama ada keunggulan ekonomi apa yang ada pada artikel tersebut? Meet the group. Oke. Jawabannya, masalah apa yang kalian temukan pada artikel berita? terus Upaya apa yang kelompok kalian bisa berikan terhadap masalah tersebut? upayanya ada Apa solusi?
Siapa sih? Apa solusi dari permasalahan yang sudah kamu rumuskan? Upaya yang dapat diberikan. Yang pertama, membangun aspek sosial, budaya, ekonomi, dan perdagangan. Yang kedua, dengan pembentukan zona perdagangan bebas memberikan manfaat besar bagi Indonesia dan Timor Leste. Yang ketiga, memiliki perjanjian antara dua negara yang bersangkutan dengan perdagangan. Penyelesaian dari keunggulan pariwisata dan perdagangan bebas antar pulau. Masalah. Yang kedua, batas negara di Pulau Timur hanya terkait batas politik dan kedaulatan, bukan soal budaya, sosial, dan ekonomi. Solusi. Pembangunan perekonomian perbatasan bukan hanya terkait membangun pasar, tapi lebih luas dari itu, yaitu zona perdagangan bebas. Pengaruhnya adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kedua negara, terutama di sekitar wilayah perbatasan kedua negara. Nextnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, apa? Kelompok 3, siapa yang nanggep itu? Arman. Nah, oke, kasih tambahan atau apresiasi boleh. Mau menambah pengaruh perdagangan bebas dan pasar bebas terhadap kesejahteraan masyarakat. Perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Cara yang paling signifikan agar perdagangan menghasilkan kondisi tersebut adalah dengan mengizinkan produksi yang bersifat khusus, memiliki spesialisasi, dan memberikan insentif untuk itu. Perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi ekonomi dunia dan kesejahteraan masyarakat dunia, karena keterbukaan mendorong persaingan, meningkatkan efisiensi produk dan nilai tambah, dan rendahnya harga. Oke, terima kasih. Oke ya, silakan. Udah, ditutup dulu, silakan. Waalaikumsalam. Kalian udah presentasi. Saya minta kelompok tadi yang nggak presentasi kelompok berapa? 3, 4, 5 yang nggak presentasi. Coba saya minta tolong kelompok 5 coba salah satu aja kasih kesimpulan dari presentasi hari ini tuh. Kasih kesimpulan aja. Apa yang kamu dapat dari hasil presentasi temanmu tadi Islam? Apa terserah aja, ngomongin aja. Perdagangan bebas membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Ada lagi? Bisa menstabilkan dan membebaskan perdagangan antar dunia, antar negara. Oke, siap. Terima kasih. Baik ya, silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan. Kita balik ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi ya. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa, sama aja kursi. Oke. Baik ya, hari ini kita sudah belajar tentang pasar bebas ya. Saya mau mengambil kesimpulan dulu. Ada yang mau memberikan kesimpulannya? Coba Nun aja deh, boleh deh. Kita belajar apa hari ini tuh? Kita belajar apa? Sebutin apa yang ada di kepalamu aja wis. Bebas ya. Di setiap negara. Asia Tenggara. Betul. Terus kaitannya dengan kesejahteraan bagaimana? Yang lain tenang dulu, yang lain. Karena berhubungan dengan ekonomi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Baik. Oke ya, terima kasih. Kesimpulan hari ini ya. Jadi kita Mas tenang dulu. Kita belajar tentang perdagangan bebas atau pasar bebas. Kita juga tahu organisasinya apa tentang pasar bebas. Kaitannya apa dengan kesejahteraan masyarakat? Kan kita udah analisis kasus tuh. Jadi rata-rata kasusnya itu punya masalah, tapi nanti ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, silakan. Saya udah kirimkan link untuk evaluasi. Boleh dikirimkan oleh ketua kelasnya ke teman-temannya. Silakan.
Ya, nanti kita pakai HP lagi ya, bentar aja. Refleksi hari ini ada yang mau, saya mau tanya siapa enak ya? Adit coba Adit. Nah, Adit saya pin. Tanya aja, refleksi itu tanya aja, nggak serius-serius amat, rileks aja. Hari ini tuh gimana Adit? Hari ini tuh, nah, kan? Serunya di mana Adit? Coba Adit. Kita bisa mencari di Google. Mencari di Google. Buat presentasi. Terus ada lagi enggak? Duh. Ya seru terus bisa kerjasama Mungkin kerjasama. Oke, coba. Ada lagi? Coba. Saya bikin sing cewek. Nduk, Marita, Nduk. Terlalu capek. Hari ini gimana hari ini tuh? Biasa aja, Pak. Hah? Soalnya kelompok saya nggak ada. Habis gak apa-apa ya. Oke, sip. Gak apa-apa. Tetap semangat. Oke. Untuk refleksi saya sudah kirimkan ke ketua kelasnya. Silakan pakai Padletnya. Tak bukakan di sini Padletnya. Udah ya. Jadi oke ya, jadi hari ini kita udah belajar tentang pasar bebas atau perdagangan bebas beserta efeknya juga lembaganya ya, apa aja yang jadi wadah pasar bebas. Terus kita juga bisa tahu tuh masalah apa aja yang terkait dengan pasar bebas yang ada di negara kita ya. Jadi nilai pesan moral yang bisa saya sampaikan yaitu walaupun ya kita tenang dulu, oke. Walaupun kita ikut dalam perdagangan bebas di blok manapun ya, tetap aja kita harus tetap mencintai produk lokal kita. Nah, karena itu yang jadi tulang punggung ekonomi negara kita nantinya gitu loh. Ya. Jadi jangan dikit-dikit beli barang luar negeri, jangan dikit-dikit beli barang luar negeri. Utamakan produk lokal dulu. Kalau memang kualitasnya sama aja, mending produk lokal aja. Harga lebih murah, kalian juga bisa bantu ekonomi Indonesia. Gitu ya. Untuk materi selanjutnya, karena kita sudah berganti semester, jadi kita akan masuk ke bab sejarah. Jadi kalian bisa pelajari itu bab terakhir. Kita masuk ke masa kemerdekaan Indonesia. Jadi mulai persiapan kemerdekaan, hari kemerdekaan sama pasca kemerdekaan. Itu ada apa aja, gitu loh ya. Oke. Duduk yang benar untuk berdoa dulu. Oke. Terima kasih terima kasih untuk pembelajaran hari ini Pak Krisna Kiri, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.